Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya kok ngelihatnya rame di sini. Bisa kita lebih keras lagi semangat menyambut Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Iya, apa kabar? Baik, Tuhan baik ya. Seminggu ini kita sudah lalui dengan penuh sukacita, dengan segala pergumulan kita, dengan segala apa yang kita lakukan. Saya percaya setiap kita menerima kebaikan Tuhan. Amin. Iya, buat kita yang menerima kebaikan Tuhan, kita siapkan hari ini kita refresh jiwa roh kita melalui pujian penyembahan kita ibadah pagi ini, biar ibadah pagi ini menjadi ibadah yang terbaik buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam sepanjang minggu ini yang Tuhan sudah sertai. Dalam suka, dalam duka. Tuhan baik buat kami. Sangat baik. Biar pagi hari ini sebagai ucapan syukur kami memuji Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami. Biar waktu ini hanya Tuhan saja, satu-satunya yang kami tinggikan, yang kami agungkan, yang kami sembah, yang kami puja. Syukur bagimu ya Allah. Roh Kudus, hadir Engkau di sini, menjamah setiap kami. Biar pujian dan pengagungan kami menjadi persembahan yang indah, menjadi persembahan yang harum, menjadi persembahan yang berkenan bagimu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami, tubuh dan roh jiwa kami untuk memuliakan-Mu ya Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita mau nyanyikan hari ini bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Gak ada yang bisa kita lakukan. Mungkin dengan pujian yang sederhana ini, yang kita sampaikan bagi Tuhan, yang kita naikkan bagi Tuhan, menjadi persembahan yang harum, yang berkenan. Biar hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan saja. Mari kita datang menyembah Bapa kita yang hidup. Thank you Lord. Syukur bagimu ya Allah. Bapa, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan.
Bapa, kami datang menyembah-Mu Allah yang hidup, Allah yang kudus. Mari katakan Bapa. Bapakku datang, kami datang Tuhan menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan tak usah takut ya Tuhan, ada kami gak perlu takut ya Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, Kau hebat, ajaib perkasa Tuhan, perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa Engkau Allah yang ajaib. Kami tidak perlu takut dengan apa yang di hadapan kami ya Tuhan, karena Engkau ada beserta dengan kami. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, Engkau yang memberikan penghiburan bagi kami ya Tuhan. Yes Lord. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi
Kami gak perlu takut Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kami mau nyanyikan haleluya bagimu ya Allah. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau Allah yang hebat buat kami Tuhan, Allah yang besar, Allah yang perkasa buat kami Allah. Dan kami bersuka karena-Mu Tuhan, mau nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami bersuka, roh kami dibangkitkan kembali. Kami mau menikmati pujian dan penyembahan kami di dalam roh dan kebenaran. Kami undang Roh Kudus penuhi hati kami di tempat ini. Tak ada satupun yang terlewatkan. Kami mau bersuka cita karena Tuhan sudah baik, sangat baik buat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Tuhan itu baik. Sebenarnya kalau kata-kata baik aja, it's not enough. Itu tidak cukup. Tuhan itu lebih dari baik. Kalau ada kata lain, kayaknya nggak ada kata yang luar biasa. Itu sebenarnya lebih dari itu sebenarnya. Ya, excellent pun sebenarnya more than excellent. Lebih dari kayaknya kalau kita menyadari sepanjang minggu ini mungkin kita banyak yang kita lakukan. Suka, duka, pergumulan, sedih, senang, apa semua. Saya percaya Tuhan ada kalau kita libatkan Tuhan, kita akan meresponi itu dengan benar. Ya, kita mungkin dalam pergumulan apapun, dalam kesedihan apapun rasanya kok Tuhan tuh nggak beri jawaban ya. Tapi ketika kita memberikan respon yang benar,
Yang pertama kita akan dapatkan sukacita dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berikan respon yang benar pagi hari ini, karena tidak terukur besar kasih setia Tuhan. Ya, mari kita bertepuk tangan. Mari tepuk tangan buat choir.
gereja semangat, kita harus lebih semangat. Choir semangat, pemain musik semangat, semua kita yang ada di ruangan ini masih semangat? Amin. Oke. Kita akan nyanyikan lagu yang minggu lalu, walaupun saya minggu lalu tidak ibadah, tapi saya ikut melihat streamingnya. Dida kayaknya baru pertama minggu lalu ya Dida lagu ini ya, hari yang terbaik. Sebelum Dida nyanyikan sebenarnya sudah sempat beberapa waktu lalu dengar lagu ini gitu. Jadi waktu saya lihat streaming kemarin, saya juga diberkati gitu. Walaupun saya waktu minggu lalu tidak ibadah karena sesuatu hal, saya rindu lagu ini kita nyanyikan bersama-sama kembali. Biar kita percaya, tidak ada hari yang tidak baik. Apapun keadaan kita Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, yang penting, yang terutama respon hati kita. Respon yang benar membentuk kedewasaan. Kita setiap minggu sudah dikasih makan setiap hari sama Pak Tri, kadang suka ada hamba Tuhan yang lain. Ibaratnya anak-anak ya dikasih bubur. Kita kayaknya boleh sih makan sekali-sekali makan bubur ayam, enak. Tapi ketika kita merespon segala sesuatu, begini, jangan menyerah apapun yang terjadi. Ya, kita memberikan respon hati kita yang benar, kita percaya. Mungkin hari-hari ini kita seperti tidak menerima yang baik, kita seperti seolah-olah Tuhan itu diam. Tapi percayalah, diamnya Tuhan itu mendatangkan kebaikan buat kita. Bekerjanya Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari yang terbaik, besok lebih baik, besok lebih baik. Ella. Hidupku ada di tangan-Mu. Ya Tuhan. Kau beri rancangan yang terindah. Amin. Kami imani. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari kita katakan hidupku. Pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa
kali berbeda. Nanti Patri kalau sampaikan firman Tuhan, kita yang lemah dikuatkan, amin. Amin. Kita yang butuh penghiburan dihibur Tuhan, amin. Amin. Ya. Mari kita merindukan Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita. Kadang tidak mudah Bapak Ibu kita menerima firman Tuhan, apalagi itu seperti kita dicambuk. Itu pasti tidak nyaman buat kita. Kok nggak enak ya, kok begini ya. Saya juga masih belajar untuk menerima itu. Mungkin hari ini kayaknya nggak ada apa-apanya. Firman Tuhan yang hari ini dibagikan itu nggak ada apa-apanya. Tapi percayalah, saya sangat percaya. Dan saya mengalami suatu hari nanti ketika kita menerima ini, kita buka hati kita, oke Tuhan, mungkin hari ini firman ini tidak menjadi bagianku. Saya pernah mengalami itu, kayaknya biasa-biasa, tapi saya waktu itu mendengarkan. Sampai beberapa waktu lama menghadapi pergumulan, firman itu teringat kembali, menguatkan kembali. Ya buat kita, ya itu seperti saya katakan, seolah-olah kok kayaknya Tuhan diam. Enggak, mungkin supaya dia bertumbuh, berakar. Dan firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita. Mari kita memiliki kerinduan untuk selalu senantiasa melibatkan Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya penolong, satu-satunya yang memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Siapkan hati kita supaya kita benar-benar memiliki jiwa yang rindu dan haus akan Tuhan.
Dengarkan ucapan yang keluar dari hati setiap umat-Mu Tuhan. Sebuah deklarasi mengeluh-elukan Engkau, meninggikan nama-Mu. Dari dasar hati yang paling dalam, sungguh kami perlu Engkau. Seperti rusa yang merindukan air itu. Sebagaimana janji-Mu, orang yang datang kepadamu dalam keadaan lapar dan haus, maka Engkau akan memuaskan dan mengenyangkannya. Kami mau percaya ada penyediaan yang telah Engkau persiapkan bagi setiap pribadi tanpa terkecuali. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan dan buat kami menghidupinya oleh karena anugerah yang Tuhan telah sediakan dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu. Kami percaya akan mengubah setiap kami tidak sama lagi seperti yang Kau mau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya. Masing-masing kita tatkala ada keputusan untuk berangkat ke gereja, pasti ada sebuah kerinduan. Ada yang memiliki kerinduan untuk ketemu dengan teman-teman gitu ya. Ada yang oleh karena tugas datang ke gereja. Ada yang memang pengen ketemu dengan Tuhan sendiri. Apa yang Tuhan telah persiapkan bagi aku karena beberapa hari ini mengalami berbagai macam masalah yang mungkin tidak terselesaikan. Sama halnya yang dialami oleh murid-murid di masa lampau tatkala mereka datang kepada Tuhan. Bahkan ada ribuan follower, orang-orang yang memang mendengar akan ajaran-ajaran Tuhan secara luar biasa hingga mereka diberkati. Saudara, pagi ini saya ingin ajak kita semua untuk kita belajar dari satu pribadi. Orang ini begitu berhasil dari masa mudanya dan memang diberkati secara materi luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang dia sadari. Dia perlu ketemu dengan Tuhan dan rindu untuk dibongkar, dievaluasi. Dan sikap ini yang muncul dari seorang anak muda ini. Lihat bersama-sama dengan saya dalam Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-18 kita mulai belajar dari apa yang dialami oleh anak muda yang memang dia berhasil secara ekonomi, materi, bahkan mungkin secara psikis tidak ada tekanan apapun. Tapi dalam jiwanya dia sadar membutuhkan Tuhan. Lukas pasal 18 ayat yang ke-18 kita mulai. Dan kemudian kita baca seluruhnya sampai dengan ayat yang ke-27. Sudah ketemu katakan amin. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah sendiri, Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih satu hal
masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkara itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saudara, kalau Anda membaca apa yang dibagikan ini, tentu saja kita mulai mengkoreksi. Bukan hanya Anda, tapi saya juga. Pada saat Tuhan memberikan pengajaran kepada orang ini, dan orang ini sadar bahwa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Ada sesuatu yang mungkin harus hanya bisa dipenuhi melalui apa yang Tuhan bukakan. Maka orang ini baru bisa mengerti. Kalau boleh saya katakan dalam judul perenungan kita adalah temukan satu hal saja yang kurang. Temukan satu hal saja yang kurang. Kalau kita punya sahabat, punya teman, dan kemudian kita mau mengevaluasi diri, kemudian ngomong sama temannya, tolong dong koreksi saya. Kalau boleh satu hal saja. Oh cuma satu sih, aku nemukan 10, 20, 40 gitu saudara. Karena saking banyaknya gitu. Dan tanpa sadar kita gebuki orang itu dengan kata-kata saudara ya. Karena kita gemes, kenapa kok enggak berubah-berubah gitu. Padahal diri kita sendiri juga punya masalah dan belum terselesaikan. Nah orang muda ini menyadari benar, melihat dalam dirinya, wah ada sesuatu yang perlu dikoreksi nih. Rasanya perlu datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya yang dikatakan masih tinggal satu hal lagi yang kurang daripadamu. Saudara, orang kaya ini seorang pemimpin yang memang berpengaruh. Bahkan murid-muridnya tahu siapa orang ini. Mereka coba banding-bandingin walaupun sudah diajarin sama Rafael gitu ya. Ojo dibanding-bandingke kan gitu. Tapi tetap aja muncul untuk banding-bandingin dengan orang lain. Dan disinilah yang kemudian murid-muridnya ngerti. Ini orang kelihatan sempurna banget. Memberi tidak seperti kebanyakan karena memang dia mungkin generous ya saudara, orang yang suka memberi. Dan kemudian dia itu penampilannya oke di tengah-tengah jemaat yang ada, bahkan senyumnya tidak pernah kurang, senyum sana senyum sini. Dan orang berkata ini orang tebar pesona kan gitu saudara ya mungkin. Nah orang ini begitu sempurnanya luar biasa. Tapi dia tahu bahwa dia butuh dikoreksi oleh Tuhan. Pemimpin ini melakukan seluruh hukum Musa. Tidak seperti kebanyakan kita. Satu saja, hormati ayah dan ibu. Nah itu agak repot itu menghormati ayah dan ibu itu yang bagaimana gitu. Karena kecenderungan kita itu melawan apalagi anak-anak muda di masa sekarang ini gitu saudara ya. Disuruh ini membantai rak karuan gitu. Bahkan orang tuanya disebut papa mama ki kuno gitu. Kalau enggak ada yang kuno-kuno seperti ini enggak ada saudara gitu ya.
Nah kita seringkali merasa pandai, merasa miliki hikmat lebih daripada orang-orang tua kita. Sehingga mungkin tidak bisa respect terhadap orang tua. Baru bagian ini saja. Kalau kita tidak bisa respect, hormat kepada orang tua, yang kelihatan bagaimana dengan pribadi Allah yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Kalau kita tidak bisa respect kepada orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan orang yang lebih tua dari kita, yang kelihatan bagaimana mungkin kita bisa respect kepada pribadi Allah yang tidak kelihatan. Orang seringkali berkata, kalau saya sama Tuhan, sudah aku takut akan Tuhan. Tapi kepada orang yang kelihatan, tidak ada takut-takutnya gitu. Dan disitulah yang seringkali Tuhan ingin bongkar. Kalau dia berkata, hanya satu hal saja yang perlu, yang kamu lakukan. Artinya Tuhan ingin ungkapkan satu ini sangat berpengaruh terhadap yang lain. Kekurangan yang satu ini merusak semua yang baik dalam hidupmu. Karena satu hal ini yang kurang mempengaruhi akan pribadimu yang kemudian apakah bisa masuk dalam kerajaan surga atau tidak. Itu hukum Taurat seperti itu. Ditunjukkan kepada anak muda ini. Satu hal saja, kalau kamu bisa tinggalkan yang satu hal saja ini, maka kamu akan merasakan akan kerajaan surga. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ikutlah aku. Karena keputusan untuk berkata, ya Tuhan, aku mau yang satu ini diselesaikan. Kalau hari itu dia memutuskan menjual hartanya, keputusan saja itu membuat damainya luar biasa. Apalagi tindakan yang dilakukan, wah itu akan membuat sebuah sukacita yang hebat. Saya percaya Anda pernah melakukannya. Melakukan keputusan dalam ketaatan. Anda ngerti ini adalah sesuatu yang satu-satunya yang kau punya. Dan kemudian tiba-tiba roh Tuhan nemplak diri saudara. Serahkan itu pada saat Anda mentaatinya. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang luar biasa. Yang membuat Anda berkata kok lain ya pada saat aku memutuskan ini. Dan itulah tanda akan kerajaan surga itu. Tapi tidak berhenti sampai di situ sebab Tuhan ingin supaya Anda mengikuti Dia terus. Pemimpin kaya ini sangat mencintai kekayaannya. Pada saat Tuhan berbicara, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Nah keputusan ini yang membuat dia berkata, wah saya nggak tahu apakah endingnya dengan happy ending karena prosesnya itu memang nggak gampang saudara. Mendengar, diputer di otak, masuk di dalam hati, ambil keputusan gitu saudara. Mendengar, diputer di otak, turun dalam hati, lalu dilakukan. Itu panjangnya luar biasa. Tapi begitu cepat Anda mendengar, kemudian diputar dalam pikiran, masuk dalam hati, keputusan, Anda akan mengalami sukacita yang luar biasa. Nah, temukan itu saudara. Kalau orang kaya ini, pemimpin ini telah menemukan akan satu hal saja yang kurang dalam dirinya. Yang Tuhan rindu, pertama-tama temukanlah hal-hal yang dimana engkau tidak mampu. Temukan sesuatu yang dimana engkau berkata, kalau yang ini sayang. Kalau
almarhum berkata, itu adalah Benyaminnya, anak yang paling dikasihi karena Yusuf telah hilang, tinggal satu-satunya dari istri yang dia cintai, yaitu Benyamin. Sesuatu yang sangat berharga, yang kemudian pada saat dia tahu akan diminta dan kemudian dia rela melepaskannya, maka ada sacrifice of praise, sebuah korban pujian. Untuk dia ngerti ini adalah korban yang sangat berharga di mata Tuhan. Ada beberapa hal yang dialami oleh Rasul Paulus tatkala dia bertemu dengan orang-orang di Korintus. Dia berkata dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayatnya yang ketiga, aku telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Saudara bayangkan ini. Entah apa yang membuat dia takut dan gentar terhadap jemaat yang ada di Efesus. Saya enggak tahu dengan Anda yang memimpin puji-pujian, yang musik, dan yang ambil bagian dalam pelayanan. Waktu Anda diminta sama pemimpin Anda, tolong dong kamu tugas ini, aku enggak tahu perasaan saudara. Apakah Anda berkata yes gitu, atau aduh besok mesti tugasi dan kemudian kira-kira pakai apa ya, apa yang aku lakukan ya, kira-kira puji-pujiannya kayak apa ya, mikir gitu. Dan pada saat mikir itu mungkin dalam benak saudara tanya kepada orang-orang yang sudah mahir dalam bidang itu. Pada saat Anda tanya orang-orang, semakin banyak orang yang Anda tanya semakin bingung menurut saya gitu. Dan kemudian ujung-ujungnya malam tidak bisa tidur, siang jadi kenangan, malam jadi impian gitu. Mikir gitu, kelop-kelop apa yang harus aku lakukan untuk besok. Kalau Anda memikirkan begitu tanpa kemudian membuka hati kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Roh Kudus tolong aku, mampukan aku. Entah mulai ngajar sekolah minggu, mungkin mengiringi musik di dalam anak-anak muda, sekolah minggu ataupun umum. Wah besok di mana ya, jangan sampai salah keliru gitu. Yang media, wah nyorotnya bagaimana, nampilin ini bagaimana. Deg-degan, takut nanti nek salah piye gitu saudara. Nah disitulah pengajaran-pengajaran di mana Anda berkata, aku mau serahkan hidupku. Aku mau serahkan semua talenta yang Tuhan ingin muncul dari hidupku sebagai persembahan. Waktu Anda mengerjakannya, menurut saya nanti Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang luar biasa. Begitu Anda selesai, senengnya bukan main. Saya berkali-kali mau khotbah seperti ini saja saya harus cari Tuhan. Saya tunjukkan sama Bu Fania, Bu ini loh catatan khotbah saya itu begitu banyak. Cuma hari Minggu besok itu kadang-kadang 5 menit baru itu tiba-tiba berbicara. Yang saya siapkan kadang-kadang tidak muncul, justru yang lain. Yang kemudian terus menerus. Yang saya mau katakan kepada saudara, bukan hanya Anda saja yang alami. Sebab Rasul Paulus sebagai orang yang besar yang dipakai oleh Tuhan dengan pengurapan. Dia berkata, aku datang dalam kelemahanku dan dalam takut dan gentar. Kalau dia datang dengan kekuatannya sendiri. Apa yang dia lakukan? Menurut saya dia cari Tuhan, minta anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Maka Tuhan memberikan roh keberanian dan kekuatan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 43 dikatakan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Kalau saudara perhatikan ini berbicara mengenai pribadi Yesus. Dia tahu bahwa waktu dia datang ke dunia ini seperti domba yang keluh, Alkitab berkata. Dia mengalami berbagai macam hinaan, cercaan. Sekalipun orang-orang dekatnya melihat perbuatan-perbuatan yang dahsyat
dan ajaib menyertai dia. Tapi buat pribadi Yesus sendiri, setiap saat, setiap waktu dia datang kepada Bapaknya. Dia minta Roh Kudusnya untuk menolong hidupnya. Dan itu terus-menerus dikerjakan. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus sendiri melakukannya, dia ngerti bahwa suatu saat dia akan mengalami kehinaan. Tapi kehinaan itu akan muncul, dibangkitkan dalam kemuliaan. Pada saat ditabur dalam kelemahan, akan dibangkitkan dengan kekuatan. Anda yang sedang mengalami hinaan, cercaan, bahkan saudara mungkin Anda ngerti apa yang Anda lakukan tidak ada apa-apanya. Maka Tuhan ingin kalau Anda bergaul dengan pribadinya, Tuhan akan memunculkan sebuah kehidupan yang luar biasa. Sampai Anda akan berdecak kagum, aku kok bisa ngomong seperti itu ya tadi ya. Omongan yang memberkati orang, omongan yang memberkati saudara. Hikmat yang tiba-tiba keluar, yang memberikan kekuatan buat orang-orang yang ada di sekitarmu. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara perhatikan, ini sebuah pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus sendiri. Tatkala dia ngerti ada kelemahan dalam dirinya, ada banyak hamba Tuhan berkata dia itu mengalami sakit penyakit. Dia memiliki kelemahan tertentu, bahkan ada yang membayangkan kelemahan yang sangat negatif yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Dia ngerti ini kelemahan dan kemudian dia teriak kepada Tuhan, ambil Tuhan, cabut Tuhan. Aku mau supaya aku didapati sebagai pribadi yang kudus, yang tidak bercela. Aku mau, dia berkali-kali berdoa kepada Tuhan. Tapi jawab Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya mau supaya Anda cek mulai hari ini, waktu ini. Kira-kira satu hal apa yang Anda ngerti itu adalah kelemahan saudara. Dan kemudian Anda bisa tulis itu. Kemudian Anda berkata, Tuhan, ini kelemahanku yang aku serahkan kepadamu. Yang aku tahu Engkau sudah menyelesaikan semua kelemahan-kelemahanku itu. Kemudian Anda bakar. Ingat saudara, itu kelemahan sudah Anda bakar. Esok ketemu lagi, cari kelemahan apa lagi. Kemudian temukan itu, omong sama Tuhan, Tuhan, aku tahu masih ada kelemahan ini. Aku minta anugerah-Mu ya Roh Kudus. Sebagaimana Engkau sudah menyelesaikan 2000 tahun yang lampau. Aku percaya semua kelemahan-kelemahanku sudah Engkau tanggung. Dan kemudian bakar lagi. Kalau bisa setiap hari. Kalau boleh, kalau Anda punya teman yang kerjasama gitu ya saudara. Seperti kami lebih dari 6 tahun kami bergaul bersama dengan teman-teman kami selalu menyelesaikan bersama-sama, ngobrol sama saudara kita. Mereka menemukan akan kelemahan-kelemahan kita. Ayo, apa yang muncul, yang kamu lihat dari hidupku. Dan kemudian teman ini menunjukkan, ini loh kekuranganmu. Dan kemudian kita berdoa bersama-sama. Kalau Anda punya teman yang bisa saling menguatkan, akan luar biasa. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara perhatikan,
Bukan berarti kemudian lemes terus, enggak saudara. Ada satu teman saya itu kalau share mesti, aku pengen cepat pulang aja. Loh kenapa? Aku udah capek. Maksudnya pulang di mana? Ya pulang ke rumah Bapak. Emangnya Bapak, kamu punya Bapak gitu saudara. Dan kemudian, ya Bapak di surga. Emangnya yakin rumahmu sudah jadi? Jadi saya agak berdebat dengan teman saya ini. Saya berkata, kalau misalnya rumahmu sudah jadi seperti janji Tuhan, dia akan datang kembali dan menjemput kamu supaya di mana dia berada kamu berada. Janjinya kayak gitu. Tapi kalau kamu buru-buru, kamu pikir kamu masuk ke surga dan kemudian ternyata namamu belum tertulis di sana. Bagaimana itu? Wah, makanya jangan buru-buru saya bilang. Saya cerita kepada dia, satu encim dia sudah 15 tahun terkapar, tidak bisa berbuat apa-apa. Umur 90 tahun lebih, kurus kering. Dan dia berkata, Nip doakan saya supaya saya cepat pulang. Saya ngomong sama encim nih, Cim kalau kamu pulang nanti rumahnya belum jadi gimana? Dan kemudian kalaupun iya namamu tertulis di surga, kalau enggak, nah sekarang ini kesempatan untuk mengevaluasi diri. Kalau perlu minta diremedi, nilainya 4 jadi 10 gitu kan lumayan gitu. Dan kesempatan masih ada. Nanti kalau tiba-tiba diambil sama malaikat maut dan ternyata namamu tidak ada di sana, ya ngenes, ya kan? Oh iya ya benar ya. Tapi tiba-tiba dia berkata, dia malamnya berdoa sama Tuhan. Dan kemudian dia berkata, aku diangkat oleh Tuhan. Dan kemudian ditunjukkan itu. Ada adik-adikku rumahnya tinggal di sana. Ketemu dengan pembantuku bahkan. Ketemu sama opah, omahku. Tapi pada saat aku tanya, rumahku mana? Enggak ada, rumahnya belum jadi saudara. Dan itu sebabnya dia dipulangkan. Dan kemudian dia bercerita, oh ternyata benar Pak. Tuhan itu serius kalau ngomong. Kalau dia berkata aku membuat rumah, ya dia sedang buat rumah. Kalau belum jadi, yang belum jadi. Makanya belum dijemput-jemput. Jangan buru-buru saudara, ngomong sama sebelahnya. Jangan buru-buru. Kalau Tuhan sudah buat itu kan enak saudara. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia tahu dalam penganiayaan. Dia tahu dalam siksaan. Dia tahu yang namanya tekanan, bahkan dalam kemiskinan, dalam kelimpahan, dia ngerti. Bahkan dia berkata dalam ketelanjangan, dia ngerti semua. Tapi dia berkata, aku tahu Tuhan yang ada, yang punya rencana luar biasa atas hidupku. Karena itu dia berikan sebuah statement, aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus, bukan karena perbuatannya sendiri. Oleh karena Kristus, jadi dia mengalami siksaan, tekanan, aniaya oleh karena Kristus, bukan karena kesalahannya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu sebabnya saudara, coba temukan kelemahan masing-masing kita, bahwa di hadapan Kristus yang bisa menyelesaikan kelemahan-kelemahan kita. Mungkin ada kesombongan, mungkin ada keiri hatian melihat keberhasilan orang lain. Mungkin ada pikiran-pikiran yang kotor yang harus dibersihkan. Mungkin ada niatan jahat yang harus dikuduskan oleh Tuhan. Mungkin ada kata-kata, seringkali kita selip dalam kata-kata. Itu yang sangat membahayakan. Maksudnya apa? Tapi karena sudah terselip kata-kata itu, dikejar pertanyaan, maksudmu apa? Oh, maksudku tuh begini loh. Seringkali kita lemah dalam kata-kata. Suka membual, suka mengkritik, suka menyebarkan gosip di belakang orang. Tidak suka mengendalikan tubuh. Saya sedang latih diri saya ini.
Sebenarnya saya komitmen dengan istri saya, yuk mulai minggu ini kita detox, lakukan program detox. Karena ini perlu gitu saudara. Saya cari tahu ada kelompok tertentu yang mengajarkan, dia suka share untuk detox. Bahkan nanti dampaknya batu empedu, batu ginjal, batu keluar semua. Banyak orang bersaksi. Modalnya lumayan saudara. Yang penting suka makan apel, kalau enggak suka makan apel repot. Kok saya promosi apel? Ya memang itu baik saudara ya. Kemudian minum minyak gitu. Ada minyak yang bisa diminum. Ya ada minyak dia bisa diminum. Kalau kumur-kumur pakai kumur-kumur minyak gitu. Virgin oil dikumur-kumur. Ya saya praktekin. Tapi waktu saya praktekin pertama, gitu saudara. Tapi ya mau nggak mau, saya mau didetox, mau dibersihkan saudara. Saya berkata kalau dosa nggak didetox, nggak dikeluarin ya repot. Kelemahan-kelemahan kita apa saja. Coba kalau Anda bisa membuat list gitu ya. Kelemahan-kelemahanmu apa? Dosa-dosamu itu apa? Kami seringkali waktu dulu melakukan pelayanan kelepasan. Jadi orang-orang yang sadar ada nenek moyangnya yang penyembahan berhala, roh perjinahan dan sebagainya. Kemudian mereka nulis, lalu apa yang kamu lakukan? Sudah aku melakukan ini tanpa malu. Disebutkan semua. Lalu kemudian diakui di hadapan Tuhan. Tuhan aku sadar aku manusia berdosa. Ini loh Tuhan yang aku lakukan sampai perasaan jijik melihat akan dosa-dosanya. Kalau Anda saja jijik melihatnya, maka Tuhan juga jijik. Dan begitu Anda tumpahkan di hadapan Tuhan, dibakar habis, Tuhan kuduskan hidup kita. Nah seringkali kita ini sombong, gak mau membuka diri di hadapan Tuhan. Minimal saudara temukan satu hal yang ditemukan oleh Tuhan pada saat orang kaya ini membuka hatinya. Satu hal ini yang membuat kamu tidak bisa menikmati kerajaan surga. Satu hal ini yang membuat kamu tidak merasakan hadirat Tuhan. Satu hal ini yang mungkin akan mendistorsi akan hubunganmu. Satu hal ini yang akan menyumbat berkat-berkat turun atasmu. Satu hal ini. Saya bersyukur Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya untuk membimbing anak-anak muda yang memutuskan menikah. Dan pada saat saya ajak mereka merenung, lihat, saya tanya, kamu minggu ini membaca firman enggak? Gitu. Baca Pak, tapi bolong-bolong gitu. Lalu saya tanya, kamu minggu ini makannya bolong-bolong enggak? Gitu. Ya makan ya enggak bolong-bolong Pak. Nah apa bedanya makan dengan makan firman? Alkitab berkata bahwa hidup itu bukan oleh roti, melainkan setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Lah kalau kamu makan firman aja bolong-bolong, tapi kalau makan kok enggak bolong-bolong, saya bertanya. Lalu kemudian saya tanya kepada dia, lalu kalau kamu pergi ke sekolah, pergi kerja, kira-kira kamu prepare enggak? Mempersiapkan enggak? Ya mempersiapkan. Kenapa mempersiapkan? Kamu bangun jam berapa? Dia hitung saudara. Dia bangun jam sekian supaya dia tidak telat. Kenapa kamu telat? Takut telat. Ya karena takut nanti dimarahi sama bos. Kenapa takut dimarahi oleh bos? Ya takut kalau dikeluarkan tidak bekerja lagi. Kemudian saya tanya, siapa yang menjadi tuanmu? Kalau kamu takut terhadap bos yang kelihatan, tapi kita tidak pernah takut kepada raja di atas segala raja, yang kita sebut Tuhan di atas segala Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, ngerti enggak maksudnya? Ada banyak di antara kita kan, begitu hari terburu-buru, kalau absennya merah, kenapa? Ya takut.
nanti gajinya dipotong. Tapi enggak pernah takut. Pribadi Allah yang begitu dekat dan dia berkata, dia tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia ada dalam dirimu. Yang menjadi pertanyaan, kok bisa ya orang model kayak gini pada saat dia tinggalkan Tuhan, atur dirinya sendiri. Tuhan berteriak dan berkata, kamu belum absen. Absen dulu, baca firman dulu, tanya dulu sama aku, apa yang akan kamu lakukan hari ini. Pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini? Kalau sama pimpinan absen, ben ketahuan, show up, tunjukkan muka. Tapi mbak Tuhan, nehi saudara. Itu bahayanya. Nah disinilah saya berkata kepada anak-anak muda ini, cari Tuhan. Ini penting buat kamu, karena kehidupan bukan hanya untuk masa sekarang ini, tapi masa yang akan datang bahkan selama-lamanya. Ngomong sama sebelahnya, kowe ngerti porak sih? Saudara, hal yang ketiga, selain menemukan itu, kelemahan apa yang ada dalam diri kita? Tuhan rindu supaya Anda dan saya menaruh Allah, menempatkan Tuhan sebagai yang maha benar. Untuk supaya kita semua mengerti bahwa anugerahnya adalah cukup bagi kita. Dia akan memberikan pertolongan pada waktunya bagi kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saudara perhatikan ini. Kalau kita enggak pernah menemukan kelemahan kita, mungkin Anda enggak pernah berdoa, minta kekuatan Tuhan. Kalau Anda tidak pernah menemukan kelemahan saudara, niscaya Anda tidak pernah meminta kekuatan Tuhan untuk memberikan kekuatan, kemampuan menghadapi masalah itu. Tapi saudara tahu, Roh Tuhan yang ada padamu dan padaku ini akan berteriak kepada Allah dalam doa, oleh karena dikatakan sampai keluhan-keluhan yang tidak pernah terucapkan. Nah, kalau roh yang ada di dalam diri kita, dia berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Masa sih kita enggak kerasa gitu ya. Kemarin saya mendengar Jenderal Luhut menyampaikan, dia berkata, sesungguhnya doa yang bisa, yang dikerjakan dengan cara memberikan perhatian, memberikan pentumpangan, memberikan pertolongan kepada orang lain, itu merupakan sebuah doa yang dinyatakan. Lalu dia berkata, kalau kamu berdoa, no action, gak ada tindakan, ya percuma. Tuhan ingin supaya setiap kita, pada saat kita berdoa, lakukan bagian itu. Anda sadar Tuhan, aku lemah. Misalnya ngajarin anak nulis gitu ya. Ayo nulis nak, nulis. Dan kemudian anak itu enggak menulis-nulis. Nih diajarin sama mama, nulisnya begini. Tapi kemudian ayo nulis sendiri, anak itu enggak mau. Mamanya apa lakukan? Wah, mamanya mungkin marah. Mungkin mama akan lakukan berulang-ulang. Dan kemudian kenapa sih kamu enggak mau? Mungkin dia berkata, aku enggak bisa mah, bisa. Aku enggak bisa, aku sudah coba, bisa. Ayo coba lagi. Saya percaya Roh Kudus berbicara kepada kita. Dia ingin tolong kita, dia akan berkata, nak kamu mampu, kamu bisa lakukan itu, ayo nak kerjakan ini.
Dan mungkin Anda berkata, baik Tuhan, aku akan lakukan. Begitu Anda lakukan step by step, Dia akan tuntun kita. Sehingga kemudian mencapai akan sebuah kepuasan karena Anda melakukannya. Tahukah saudara, Tuhan Yesus berjalan keliling. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yang dilakukan oleh Tuhan, tengok satu demi satu pribadi kita. Dia lihat kira-kira orang ini butuh pertolongan enggak? Dulu saya bayangkan hadirnya Tuhan itu dalam sebuah keramaian yang banyak begitu. Memang seringkali dia lakukan seperti itu. Tapi ada kalanya dia personally, katakan personally. Orang per orang, orang per orang. Karena sesungguhnya justru orang per orang ini yang akan mendapatkan sebuah perubahan. Karena tujuannya adalah orang per orang. Saya kemarin didatangi oleh seorang hamba Tuhan. Beliau itu suka sepeda. Dan kemudian datang ke sini, dia menceritakan tentang hidupnya. Ini kalau dalam tubuh kita ini kan di dalam jantung itu ada bilik itu ya saudara, saluran. Mestinya minimal 2 gitu. Dan ini orang punyanya cuma 1 saudara. Wah, dia diomongin, ini kamu ini lain daripada yang lain. Mungkin 1001 pun tidak ditemukan. Seringkali dia diminta untuk diseminarkan oleh dokter-dokter. Dan suatu hari dia berkata, saya itu lagi sepedaan, lalu kemudian tiba-tiba saya sesek dan kemudian blek. Yang ibu warung ini berkata, Bapak sakit ya? Enggak kok, aku hanya ingin istirahat saja. Lalu kemudian, apa bisa saya bantu? Lalu bapak ini berkata, tolong kasih minum panas sedikit, kasih minum panas. Begitu kasih minum air panas, langsung lega. Dalam dirinya, wah hari itu enggak bawa HP, enggak bawa dompet, dia bawanya sepeda saudara. Dia pikir itu puter-puter hanya kecil karena dia sendiri bisa sampai jauh-jauh. Lalu hari itu sampai di tempat blek, bawa ambulan, bawa ke rumah sakit. Dia bilang, dia merasa benar-benar rohnya akan keluar dari dirinya. Saya ngerasa benar Pak, bagaimana pergumulan orang mati. Itu tawar-tawaran sama Tuhan. Ini seorang hamba Tuhan loh saudara. Dia berkata, aku tahu lihat, kalau mati aku pasti masuk surga. Tapi hari itu tuh sepertinya saya memikirkan, Tuhan kalau boleh jangan sekarang lah. Kenapa? Karena anak-anakku begitu, mereka tuh belum ada yang selesai Tuhan. Kasihan istriku, kasihan mereka. Kalau aku mati sekarang, kasihan mereka. Lalu entah gimana Tuhannya itu bukan soal tawar-menawar dan ngalah. Tapi dia berkata, hari itu karena kemurahan Tuhan saja, saya itu bisa hidup kembali. Pelak tiba-tiba. Dan caranya gimana? Dia berkata, Tuhan itu seolah-olah menanyakan kepadaku, sebenarnya anak itu milik siapa? Istri itu milik siapa? Harta benda itu milik siapa? Jemaat itu milik siapa? Kemudian dia bisa berkata, oh ya Tuhan, itu semua milikmu. Tidak ada satupun yang menjadi milikku. Dia melepaskan haknya dan kemudian tiba-tiba saturasinya naik seret gitu dan plek pulih. Dan dia cerita sampai sakit penyakit yang namanya tensi, darah tinggi, gula semua hilang. Tepuk tangan buat Tuhan.
ngalami seperti itu, kita semua domblong tuh. Dengerin kayak ngelihat film gitu. Dia menceritakan, wah, sampai hari ini hanya satu kapiler ya, satu kapiler yang mendukung untuk jantungnya itu bisa berfungsi dengan baik. Kalau yang normal kan paling tidak 2. Dan Tuhan ingin mengajarkan kepada kita. Dia itu keliling saudara, dia tengok satu demi satu. Mungkin hari ini adalah bagian saudara. Dia temukan kelemahan apa yang ada padamu. Dan Tuhan ingin berkata, aku ingin engkau menjadi kuat dalam kelemahanmu. Satu ayat yang terakhir, kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-34. Saya minta pemain musik. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-34 dikatakan, oleh karena iman maka mereka memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Saudara perhatikan ini, orang yang percaya kepada Tuhan, setelah dia ngerti akan kelemahan-kelemahannya, dia kembalikan kelemahan-kelemahan itu kepada Tuhan. Bahkan saudara, dia memberikan kesempatan untuk Tuhan itu bekerja dalam dirinya. Dan itu memampukan hidupnya supaya dia bisa mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan rindu supaya setiap kita hari ini menemukan bagian-bagian apa yang seharusnya kita nyadari itu kelemahan kita. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan pada masing-masing kita. Ada satu lagu yang saya ingin kita nyanyikan, beberapa waktu yang lalu kita sudah nyanyikan bersama. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, saat ku terjatuh dan tak berdaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Menghimpit jiwaku, namun tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku, di atas gunung batu, kau angkatku melewati badai. Jadi kuat karena Dia menopangku, yang dapat Saudara, saya mau sampaikan begini. Kelemahan manusia itu tanpa sadar muncul kesombongan. Kelemahan manusia tanpa sadar muncul keiri hatian. Kelemahan manusia tanpa sadar membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ada banyak hal kelemahan yang mungkin hari ini ada dalam hidupmu. Namun itu tidak akan menghentikan engkau dalam pertumbuhan rohanimu dalam melayani Tuhan. Tuhan rindu kita bawa di hadapannya. Izinkan Tuhan meremove kelemahan kita dan digantikan dengan kekuatan yang baru yang Tuhan ingin. Bahkan mungkin beberapa saudara yang punya kelemahan ngalami jatuh dan berhenti pada kelemahan itu. Gak mau bergerak, gak bisa bergerak. Tuhan ingin supaya dia datang dengan kekuatan tangannya. Dia ingin angkat dengan kekuatan tangannya yang luar biasa itu.
Nyanyikan pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Rindukan Tuhan jamah pada masing-masing hidup kita. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulih. Kau angkatku di atas gunung batu, bawaku melewati badai. Jadikan kanan menopangku, lebih dari yang kau angkatku di atas gunung batu, melewati Saudara, mungkin Tuhan telah berbicara kepadamu. Dia tunjukkan 1, 2, 3 bahkan 4 perkara yang Anda ngerti. Ini adalah kelemahan-kelemahan. Saya minta Anda tulis nanti di rumah. Dan kemudian Anda doa dengan sungguh-sungguh. Hari ini Tuhan ingin berbicara pada masing-masing kita. Sebab di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan itu menjadi sempurna. Kalau Anda sadar dan berkata, Pak, saya punya kelemahan-kelemahan. Hari ini Tuhan tunjukkan kepadaku. Anda boleh angkat tangan di tempat masing-masing. Tinggi-tinggi saudara, tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang lihat tangan-tangan yang diangkat di hadapan Tuhan. Beberapa, mungkin 1, 2, 3, bahkan 4 perkara. Tuhan minta anugerah-Mu supaya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada anak-anak Tuhan. Yang membuat dia berkata, dulu itu merupakan kelemahan yang sungguh mempermalukan. Tapi hari ini aku tahu Tuhan telah cabut sampai ke akar-akarnya. Dan kekuatannya tinggal dalam hidup. Hamba berdoa Tuhan, biarlah masing-masing anak-Mu ini merasakan perubahan apa yang Tuhan ingin hidupi dari satu step yang Tuhan bicara, memampukan dia untuk hidup berkenan di hati-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan mengembalikan perpuluhan janji iman kami, nasar kami, apa yang Tuhan perintahkan kami mengerjakan dalam ketaatan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita berkata amin. Silakan saudara duduk.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom luar biasa. Kabarnya bagaimana? Luar biasa pasti ya, saya percaya. Ada Pak Teguh di sini hadir? Pak Teguh nggak datang? Oh, kalau Pak Teguh tidak datang, ya saya yang mewakili saja. Bapak Ibu, kita panitia Paskah sudah merencanakan sesuatu acara. Jadi panitia Paskah tahun 2023 ini adalah tim choir. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya. Tim choir ini akan menjadi panitia dari Paskah dan ketuanya adalah Bapak Teguh. Ya, jadi kita sudah meeting, sudah rapat, sudah pertemuan. Jadi sudah diputuskan beberapa hal yang sudah kita rencanakan. Dan salah satunya adalah hari ini Bapak Ibu terima 2 amplop ya. Ya, sudah 2 amplop. Itu yang satu untuk persembahan, yang satu untuk persiapan Paskah ya. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa, ini bukan paksaan, tetapi ini adalah dengan sukacita dan kerelaan hati kita. Untuk kita menabur, memberi, atau memberikan korban kepada Tuhan ya. Jadi apa sih ini, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya. Jadi itu yang dipersiapkan oleh panitia per mulai minggu ini sampai nanti hari hanya itu bulan April ya. Bulan April, awal April kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Kemudian untuk acara romantic dinner, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mendaftar. Bu Eko itu pendaftar pertama ya, tapi saya belum tahu nomor teleponnya ya. Jadi kalau beliau mendaftar kemarin dimasukkan itu bukan dia carry ya, tapi dia justru pertama, cuman baru dapat nomornya kemarin ya. Jadi sudah ada beberapa pasang dan saya mengucapkan terima kasih buat responnya yang begitu luar biasa dan sudah kami catat semua peserta pasangan yang bersedia untuk ikut acara romantic dinner minggu depan tanggal 19 Februari jam 5 sore. Bapak Ibu sekalian, mungkin per hari ini kita akan ada instruksi dari panitia ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam grup, mohon mungkin ada grupnya itu cuma suaminya atau istrinya enggak apa-apa, ya enggak usah banyak-banyak, jadi perwakilan. Tapi harus saling komunikasi ya. Nanti kalau misalnya di grup itu nomor istrinya atau nomor suaminya, kalau ada ada pengumuman atau ada pesan-pesan di grup, tolong disampaikan bersama-sama ya. Mulai hari ini untuk setiap pasangan menghabiskan kitab Mazmur dan kitab Amsal sampai seminggu ini. Ya, itu instruksi pertama ya. Jadi ini untuk peserta romantic dinner, habiskan kitab Mazmur dan kitab Amsal. Itu ada 150 pasal dan ada 31 pasal. Boleh baca bersama-sama suami istri dan juga boleh baca secara pribadi. Yang penting dihabiskan. Siap. Itu instruksi pertama. Instruksi yang kedua adalah nanti akan disampaikan di grup. Jadi mohon aktif untuk melihat setiap instruksi-instruksi yang akan disampaikan lewat grup. Yang pertama seperti itu dulu ya Bapak Ibu. Berat, oh tidak, ini satu komitmen. Ya, kita mau belajar komitmen untuk 2 hal ya. Saya membaca kitab Mazmur itu selesai itu cuman berapa jam ya. Jadi ini tidak sulit buat saya ya, buat kita semua, saya percaya buat kita semua. Nah kemudian nanti kalau misalnya ada sesuatu yang memberatkan, ada sesuatu apapun, Bapak Ibu peserta romantic dinner boleh japri saya saja. Jangan di grup, kalau misalnya saya kasih instruksi, ini nggak usah dijawab, ya Putri nggak usah, ya. Saya belajar percaya Bapak Ibu itu akan konsisten, gitu ya. Tidak usah dijawab di grup. Misalnya ada instruksi kedua,
untuk suami-suami seperti ini gitu ya. Enggak usah dijawab, ya Putri, ya Putri, ya Putri, enggak usah ya. Yang penting laksanakan ya. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah dewasa. Amin. Amin ya, ya. Jadi terima kasih, mari siapkan hati kita untuk ini bukan acara yang sekedar acara, saya tidak mau. Karena ini memang sangat butuh waktu, tenaga, biaya, jadi jangan sampai ini sia-sia ya. Saya berharap kesiapan hati seminggu ini dijaga, juga kesehatan supaya nanti pada hari hanya minggu depan bisa terlaksana dengan baik. Juga kami atas nama Gereja Satelit Manyaran ikut berduka ya Bu Ina. Ini tim choir kita yang suaminya beberapa hari yang lalu dipanggil pulang ya Bu ya. Tapi saya bersyukur Bu Ina kuat dan anak-anaknya luar biasa. Tuhan yang terus akan jadi suami Bu dan akan menjadi pendamping Bu Ina selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi itu Bu Ina, Bapak Ibu yang belum kenal atau yang sudah kenal. Saya bersyukur hari ini beliau malah ikut choir ya, tepuk tangan ya, luar biasa. Dan saya tadi perhatikan semangat gitu ya. Wow, luar biasa ya. Sudah menemukan kekasih yang luar biasa, memang Yesus Kristus jadi kekasih selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, saya juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ibu Cynthia Dewi. Ada ya? Ya, yang sudah menghias rumah Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu kaget itu bunganya api-api. Saya juga di situ memandang sejak ini dihias. Saya tuh senang sekali. Kalau devotion dengan guru-guru di sini, saya juga menikmati keindahan bunga-bunga. Saya berkata Bu Cynthia nanti rumahnya di surga banyak bunga-bunganya ya. Amin ya. Jadi terima kasih ya Bu Cynthia yang sudah punya hati, memang aku pingin menghias rumah Tuhan. Contohnya katanya ada budenya di mana di tempat lain itu juga punya komitmen suka menghias rumah Tuhan dengan apa yang dia miliki, bunga-bunga yang indah. Jadi ini bunga ini bukan buatan Putri, ini dihias oleh anak Tuhan yang luar biasa dan luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, ya. Terima kasih sekali Bu Cynthia Dewi, biar Tuhan memberkati apa yang sudah Ibu lakukan buat rumah Tuhan dan buat kerajaan surga. Itu saja pengumumannya Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik, sekali lagi Bu Cynthia terima kasih dan juga Ibu Ina menyampaikan simpati sedalam-dalamnya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama menyelesaikan ibadah kita. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa, inilah hati setiap umat-Mu yang telah kami buka di hadapan-Mu. Engkau yang telah mengungkapkan akan isi hati-Mu buat setiap kami dan menolong kami untuk bisa menemukan, bahkan oleh karena kekuatan-Mu kami bisa melanjutkan segala sesuatu dalam anugerah Tuhan. Saudara, kedangkan tangan-Mu dan pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan engkau tetap kuat, sanggup melewati apapun juga, sebab semua diizinkan oleh Tuhan untuk kebaikan-kebaikan kita. Berkat Tuhan menyertai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua kita yang diberkati berkata, Amin. Amin.